Alhamdulillah alladzi faraqa bainal haqq wal batil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin para pendengar Zakatel TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memiliki diksi-diksi yang berbeda, memiliki kalimat-kalimat yang berbeda, yang memiliki kalimat dan makna yang berbeda. Ada dua kalimat yang ketika mencari saduran kalimat yang sama di dalam Al-Quran, maka agak sulit kita mencari pemaknaan yang pas di dalam bahasa Indonesia. Seperti kalimat khalaqa adalah menciptakan. Kalimat ja'ala pun menciptakan. Tapi kenapa Allah menggunakan dua kalimat, dua diksi itu? Karena dua kalimat itu memiliki makna yang berbeda. Ketika dua kalimat yang dimaknakan sama dan kalimat itu berbeda, lalu Allah simpan berlainan ayat, maka tidak jadi masalah. Tapi akan menjadi membutuhkan penelaahan, membutuhkan kajian ketika dua kalimat itu berada di dalam satu ayat. Seperti terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah di sisi lain menggunakan diksi khauf, di sisi lain Allah menggunakan diksi khosyah. Yang khauf dengan khosa itu diartikan takut. Allah berfirman, وَلِيَخْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلِيَخْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah kalian takut meninggalkan di belakang kalian dzurriyyatan di'afan, keturunan generasi yang lemah, khaufun alaihim, dan kalian pun takut kepada mereka. Jika dua kalimat itu diartikan takut, maka sulit kita memahami ayat itu. Ternyata hadirin rahimakumullah, orang Arab saja membutuhkan komus di dalam memahami Al-Quran. Kalimat khasyah adalah kalimat rasa takut yang didorong dengan keyakinan, rasa takut yang didorong dengan ideologi. Kalimat khauf, rasa takut basyariyah, rasa takut manusiawi saja. Maka wajarlah kalimat khasyah itu oleh Allah disimpan pada ayat 9 surat An-Nisa itu di awal. وَلِيَخْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah kalian takut, hendaklah kalian khawatir meninggalkan di belakang kalian keturunan generasi yang lemah. Dalam hal apa? Dalam hal ideologi. Khaufun alaihim, dan kalian mengkhawatirkan mereka. Khauf di sini adalah landasannya adalah dunia atau kehidupan dunianya. Maka wajarlah ayat ini dijadikan fondasi dasar pendidikan untuk generasi muda, untuk anak-anak. Allah mengatakan waliyakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah kalian takut, hendaklah kalian khawatir meninggalkan di belakang kalian dzurriyyatan di'afan, generasi-generasi yang lemah secara akidah, yang lemah secara pengetahuan tentang keislaman. Khaufun alaihim, barulah kalian memiliki rasa takut tentang kehidupan dunia mereka. Maka ayat ini seiring sejalan dengan orang-orang yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim ketika memberikan wejangan kepada anaknya, pertama kali ditanamkan adalah rasa tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kedzaliman yang sangat besar. Begitupun Yakub ketika jelang wafat, beliau mengumpulkan seluruh anaknya dan berkata, Ma ta'budu min ba'di. Siapa yang akan kalian sembah setelah aku? Tidak ada. Ini merupakan sebuah fondasi dasar, keyakinan, keimanan, pendidikan yang mesti ditanamkan kepada anak cucu kita. Kenapa seperti itu? Karena Allah mengatakan, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَيَتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ. Ketika kau meninggalkan di belakang kalian generasi-generasi yang lemah, maka mereka akan meninggalkan salat dan mengikuti syahwat mereka.
tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai generasi yang sudah sepuh adalah membimbing mereka dan menanamkan keyakinan akidah kepada mereka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ketika generasi lemah ditinggalkan secara keyakinan akidah, ketika keturunan kita ditinggalkan secara lemah secara keyakinan keislaman, maka generasi itu, keturunan kita itu akan menggandrungi, akan menjadikan suri tauladan, akan menjadikan kiblat kehidupan mereka, akan menjadikan barometer kehidupan mereka pada dua kelompok manusia. Yang pertama, murtafi'atus sautan, orang yang memperbagus suara, yaitu artisnya. Yang ketiga, qawiyul jismi, tukang olah tubuh, yaitu atletnya. Generasi lemah secara akidah, keyakinan, keilmuan kepada keislaman, tandanya ketika kita tinggalkan dan mereka lemah secara keyakinan, maka dua kelompok manusia ini yang akan menjadi kiblat kehidupan mereka, artis dan atletnya. Pada tugas kita adalah mengenalkan Rasul kita, mengenalkan Nabi kita, mengenalkan sahabat-sahabatnya, dan mengajarkan Quran kepada mereka. Maka itulah yang menjadi kiblat mereka, yang menjadi acuan kehidupan mereka. Siapa yang ditanamkan pada diri mereka, maka itulah yang akan menjadi suri tauladan mereka. Tak kenal, maka tak cinta. Ketika kita tidak mengenalkan Nabi kita, tidak mengenalkan sahabat Nabi kita, tidak mengenalkan Quran kita, tidak mengenalkan sunnah-sunnah Nabi, maka mereka akan lupa dan tidak akan mengenal. Otomatis mereka akan mencari kiblat kehidupan mereka. Contoh mereka adalah artis dan atletnya. Itulah tugas kita untuk menanamkan pondasi dasar keyakinan, keimanan, akidah kepada anak-anak kita, agar mereka memiliki suri tauladan yang baik dan benar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.